sampah masuk semua. Dan itu dia tidak akui. Coba kalau dia akui, oh ya saya mohon maaf itu ketika kita masih ada persaingan politik dan lain sebagainya. Itu tidak impeachable karena memang dia lakukan pada waktu sebelum jadi the vice president. Tapi begitu dia sudah sampai wakil presiden dan mengatakan takon sing duwe, berarti dia menolak bahwa itu adalah dia. Nah, itu bisa entry point. Kan sebenarnya kecanggihan kita dalam mengolah isu sesungguhnya. Tetapi itu justified untuk dikatakan sebagai dia melakukan perbuatan tercela. Itu satu. Oke. Yang kedua adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Kira-kira tercapai nggak usulan impeachment itu? Tercapai. Tanya kepada siapa? Tanya kepada Roy Suryo yang sudah datang ke Sydney untuk menelisik apakah Gibran pernah tamat SMA atau enggak. Alhamdulillah, enggak pernah tamat SMA. Minimum requirement untuk menjadi seorang presiden dan wakil presiden adalah punya ijazah SMA. Gibran tak punya. Yang ada adalah keterangan bahwa dia sudah menyelesaikan grade 12 UTS, University Technologies of Sydney, di grade 12 dan itu setara dengan SMK kemampuan di bidang manajemen dan keuangan atau apa. Saya tanya, surat keterangan bahwa dia punya kemampuan setara, itu ijazah bukan? Pasti bukan ijazah, itu perasaan itu. Kenapa saya katakan perasaan? Kan kata-katanya punya kemampuan setara, itu kan penilaian sudah. Tapi kalau misalnya dokumen ini diterjemahkan dan ini adalah setara dengan ijazah, beda. Ini punya kemampuan dibilang. Dapat impeachmentnya. Nah berikutnya adalah bagaimana dengan melakukan kejahatan berat. Kira-kira memenuhi enggak? Memenuhi enggak? Saya enggak mau ngomong karena nanti kena saya dilaporkan. Tetapi ada satu clue yang konon masih dilakukan terus. Biar Pak Amin yang mengatakannya nanti. Dan itu ancaman hukumannya, ya kan? Itu bisa bahkan kalau dia provider bisa sampai hukuman mati dan lain sebagainya. Ya kan? Paham kan apa yang saya maksudkan? Itu. Tapi saya tidak sebutkan loh. Tapi kan kita bicara tentang integritas nasional. Sama seperti pembicaraan tentang Teddy tadi sesungguhnya kan. Masalahnya tidak ada orang yang membicarakannya. Nah sekarang kita bicarakan ini bukan untuk menuding dan menuduh. Tetapi untuk bagaimana menegakkan sistem integritas nasional. Agar kemudian bangsa ini kuat, solid. Pemimpinnya pemimpin yang kredibel. Kalau Anda membaca putusan 90 itu, waduh, putusan yang aneh sekali. Terakhir ya, saya malu sebagai orang yang berkali-kali sidang di MK. Bahkan bisa dibilang mengikuti perkembangan MK sangat dekat sekali. Karena legal standing Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon pada waktu itu masih ada. Ditolak sama MK. Dianggap dia tidak punya legal standing untuk mempermasalahkan pasal-pasal yang menersangkakan dia. Kan gila kan, Sontoloyo kan? Gila enggak? Dia tidak memiliki legal standing untuk mempermasalahkan pasal-pasal yang menersangkakan dia. Enggak ada kerugian konstitusionalnya kata. Tidak ada konstitusional yang dirugikan. Kan kacau cara berpikirnya. Sementara Almas Sakib Biru, paham kan? Putranya Boyamin Saiman datang ke MK tidak dengan serius mengatakan saya bercita-cita ingin menjadi presiden. Dan saya kagum dengan dengan wali kota Solo. Karena itu pasal yang mengatakan minimal 40 tahun itu harus dihapuskan. Karena bertentangan dengan konstitusi. Gak ditanya tuh Almas Sakib Biru kerugiannya apa? Apa ruginya itu anak? Gak ditanya. Tiba-tiba dikabulkan. Kan Sontoloyo kan? Sementara ini sudah jelas-jelas ditersangkakan.
tidak diterima legal standingnya. Maka saya katakan memang semua lembaga ini rusak semua akhirnya. Maka terakhir saya ingin mengatakan bahwa terhadap pemerintahan Prabowo barangkali kita kasih waktulah sampai 20 Oktober 2026. Cocok ya? Setelah itu kita harus menyatakan sikap. Apakah kita mau mengendorse pemerintahan ini atau mengoppose-nya, atau kemudian kalau Bu Husnul tadi bilang siapkan 2029 untuk pemilu dan lain sebagainya. Saya yakin 2029 itu kita pasti kalah. Tanpa mempertimbangkan Tuhan. Kenapa? Dari pemilu ke pemilu itu makin buruk. Benar nggak Bu Husnul? Makin buruk loh, bukan makin bagus. Pemilu yang paling berintegritas mungkin tahun 99. Mulai kan? Agaklah, udah buruk Bu ya. 2004 agak lumayan. Karena Bu Husnul di situ katanya. 2009 sudah ada BLT dan lain sebagainya. 2014 sama saja, 2019 2024. Buruk. Hanya keledai yang mau jatuh di lubang yang sama berkali-kali. Partai Umat akan menjadi keledai kalau kemudian percaya 2029 itu pemilunya berintegritas. Lalu apa yang